Ibu-ibu yang punya anak bayi dan balita pasti galau ya di masa pandemik seperti saat ini, terutama soal imunisasi anak. Apakah anak tetap penting diimunisasi di masa pandemik seperti saat ini? Jika memang harus, lalu bagaimana langkah yang kita lakukan agar anak kita terhindar dari paparan COVID-19 selama proses imunisasi dilakukan? Ingin tahu informasi lebih lengkap? Simak videonya sampai selesai ya. Beberapa hal yang akan saya sampaikan dalam video ini, diantaranya penjelasan mengenai apa sih sebenarnya imunisasi. Lalu apakah imunisasi tetap harus dilakukan di masa pandemik seperti saat ini? Kemudian jika memang harus, di mana tempat terbaik untuk kita melaksanakan imunisasi? Dan sebelum pergi, apa saja yang harus kita persiapkan pada bayi atau balita kita sedari rumah sebelum pergi ke tempat imunisasi? Selanjutnya, di fasilitas kesehatan, apa saja sih yang harus kita lakukan selama anak menunggu atau saat anak mendapatkan imunisasi? Dan setelahnya, saat selesai imunisasi, saat pulang ke rumah, apa langkah yang harus kita lakukan untuk mencegah anak kita dari paparan COVID-19? So, untuk tahu lebih lanjut, simak videonya sampai akhir. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan imunisasi? Imunisasi adalah proses memberikan suatu imunitas atau kekebalan tubuh terhadap seseorang dengan cara pemberian vaksin. Proses ini dilakukan dengan pemberian vaksin yang merangsang sistem kekebalan tubuh agar mampu melawan suatu penyakit. Nah, di masa pandemik seperti saat ini, apakah imunisasi tetap harus diberikan? Jawabannya iya. Berdasarkan anjuran dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, imunisasi dasar lengkap untuk bayi dan balita tetap harus diberikan. Alasannya, kita tidak hanya berhadapan dengan virus corona saja loh. Kita masih dihadapkan dengan kasus-kasus seperti polio, difteri, campak, hepatitis B untuk kita lakukan pencegahan dengan pemberian imunisasi. Jadi itulah alasan mengapa imunisasi di masa pandemik tetap harus kita perjuangkan untuk tetap dilakukan. Nah, di mana sih tempat imunisasi bisa kita lakukan? Yang pertama, dalam situasi normal, biasanya kita akan membawa anak kita ke posyandu. Kemudian bisa juga pilihan kedua ke praktek dokter umum atau dokter spesialis anak. Ketiga adalah ke puskesmas. Dan terakhir, mungkin bisa ke rumah sakit. Nah, dalam situasi pandemik seperti saat ini, posyandu ditiadakan. Mengapa? Karena posyandu itu adalah kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, kemudian di situ ada ibu-ibu, ada anak-anak, sehingga sangat rentan untuk terjadi penyebaran virus dalam situasi berkumpulnya banyak orang seperti kondisi di posyandu. Sehingga selama pandemi, posyandu ditiadakan. Namun penting diingat, ditiadakannya posyandu bukan berarti imunisasi juga ikut ditiadakan loh. Imunisasi tetap dijalankan. Caranya Anda bisa datang langsung ke puskesmas terdekat atau di beberapa tempat bidan atau perwakilan dari puskesmas itu akan datang ke rumah Anda melakukan kunjungan rumah untuk memberikan imunisasi langsung kepada bayi atau balita Anda. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Kita harus ke puskesmas ataukah harus menunggu hingga bidan atau petugas kesehatan datang ke rumah kita? Nah, baiknya ibu atau ayah atau wali dari bayi atau balita mendatangi puskesmas setempat dan bertanya langsung ke petugas imunisasi di puskesmas tersebut. Bagaimana penanganan imunisasi selama masa pandemi COVID-19? Nanti mereka akan memberikan penjelasan apakah ibu harus datang ke puskesmas ataukah menunggu di rumah saja untuk kemudian dikunjungi rumahnya. Nah, itu semua akan ibu dapatkan dengan bertanya langsung ke puskesmas setempat. Namun dalam kepentingan bertanya, sebaiknya tidak membawa bayi atau balita ya.
baiknya orang tuanya saja yang datang ke puskesmas untuk mengkonfirmasi hal ini. Jadi mengenai tempat, bisa kita simpulkan ada 3 tempat yang selama masa pandemik bisa menjadi pilihan untuk melaksanakan imunisasi. Yang pertama adalah di puskesmas, yang kedua adalah menunggu kunjungan dari bidan atau petugas imunisasi puskesmas, yang ketiga adalah mendatangi klinik atau praktek dokter umum atau dokter spesialis anak untuk mendapatkan imunisasi di sana. Lalu bagaimana sih persiapan anak sebelum menghadapi imunisasi? Yang pertama, saya menyarankan ibu-ibu untuk melakukan konfirmasi lebih dulu ke tempat yang akan dituju, misalnya ke puskesmas atau ke dokter umum atau dokter spesialis. Harap lakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan tidak membawa bayi atau balitanya ya. Jadi tujuannya hanya mengkonfirmasi jadwal imunisasinya, kemudian seperti apa prosedur imunisasi selama masa pandemik. Ini bisa dilakukan dengan datang langsung ke fasilitas kesehatan dimaksud atau bisa juga melalui telepon. Nah, selanjutnya persiapan yang harus dilakukan adalah pastikan anak menggunakan pakaian yang agak tertutup. Jika memungkinkan, memakai atasan dan bawahan ya, agar pada saat imunisasi dilakukan tidak perlu membuka keseluruhan baju anak. Nah, kemudian yang perlu diingat, anak di bawah usia 2 tahun tidak dianjurkan menggunakan masker. Jadi yang menggunakan masker cukup orang tuanya saja, sedangkan anak-anaknya tidak perlu memakai masker, namun dengan ketentuan-ketentuan yang nanti akan saya jelaskan setelah ini. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan saat tiba di fasilitas kesehatan? Yang pertama, jaga anak agar tidak menyentuh barang atau benda yang ada di sekitar lokasi di fasilitas kesehatan, baik di puskesmas maupun di klinik. Selanjutnya, sebisa mungkin pastikan agar anak tidak terlalu lama berada di ruang tunggu. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita sebagai orang tua datangnya jangan hanya sendiri ya. Kita bisa memanggil saudara kita atau mungkin datang bersama penjaga atau suster atau mungkin orang tua atau suami kita. Nah, 1 orang bisa turun dulu untuk mengkonfirmasi kira-kira pukul berapa anak kita mendapatkan jadwal untuk masuk bertemu dengan petugas imunisasi atau dokter. Nah, selanjutnya 5 menit atau 10 menit sebelum waktu tersebut baru kita turunkan anak kita dari kendaraan atau kita masukkan ke dalam. Ingat, saat melakukan imunisasi pada umumnya kita bukan hanya sekedar melaksanakan imunisasi saja, tetapi umumnya kita juga harus mengetahui tumbuh kembang anak kita, apakah sudah sesuai dengan usianya atau belum. Nah, jadi saya sarankan sebelum masuk ke ruang periksa, siapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin penting Anda rasa untuk ditanyakan kepada petugas imunisasi atau dokter. Misalnya seperti apakah berat badan anak sudah sesuai dengan usianya saat ini? Kemudian apakah tinggi badan anak sudah sesuai? Selanjutnya hal-hal seperti seperti perkembangan balita Anda. Misalnya di usia ini anak Anda sudah bisa apa dan belum bisa apa, itu juga penting untuk Anda tanyakan kembali ke petugas kesehatan atau dokter di fasilitas kesehatan yang dimaksud. Selanjutnya tanyakan efek imunisasi yang Anda lakukan pada saat itu terhadap bayi. Tanyakan kemungkinan terjadinya demam atau kemungkinan ada efek samping lain dari imunisasi yang sekiranya perlu untuk diwaspadai. Nah, jangan lupa tanyakan jadwal imunisasi selanjutnya ya, agar Anda bisa mempersiapkan diri dan mempersiapkan balita Anda sebelum menghadapi imunisasi berikut. Pastikan segera bawa pulang bayi atau balita Anda setelah imunisasi selesai. Jangan berlama-lama di fasilitas kesehatan. Ingat untuk selalu menjaga jarak dengan sekitar, dan untuk orang tua tetap wajib memakai masker. Nah, untuk tindakan selesai imunisasi, yang pertama, pastikan untuk segera membawa pulang bayi atau balita Anda.
Jangan dibawa jalan-jalan, jangan dibawa keliling-keliling. Pastikan untuk langsung pulang ke rumah. Orang tua dan anak sebisa mungkin segera ganti baju dan langsung mandi ya. Untuk anak, mandikan dengan air hangat. Kemudian setelah itu orang tuanya juga harus segera mandi. Dan sebisa mungkin setelahnya berikan baju yang nyaman untuk si bayi, berikan ASI atau berikan susu formula, dan tidurkan bayi agar bayi merasa nyaman setelah proses imunisasi tadi berlangsung. Nah, itu tadi penjelasan saya seputar imunisasi di masa pandemik. Saya harap semoga video ini memberikan banyak manfaat kepada ibu-ibu sekalian, dan tolong bantu untuk subscribe, like, dan share video ini ke semua sosial media yang kalian punya agar lebih banyak lagi orang yang mengetahui tentang hal ini, bahwa selama masa pandemi COVID-19 imunisasi tetap wajib untuk kita perjuangkan untuk tetap dilakukan. Ingat bahwa memberikan imunisasi sama artinya dengan memberikan perlindungan maksimal terhadap anak-anak kita dari bahaya penyakit-penyakit yang ada di luar. Ingat juga bahwa imunisasi merupakan hak anak dan imunisasi juga merupakan kewajiban dari orang tua. Jadi, tolong untuk tetap dilakukan dan tolong untuk tidak termakan dengan isu-isu atau hoax seputar imunisasi yang sering beredar di masyarakat. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar imunisasi atau ingin meminta request untuk membahas kasus-kasus yang terkait, silahkan berkomentar di bawah atau langsung ke Instagram saya di Vira Al-Akbar. Baik, saya rasa sekian dulu video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.